بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah semuanya sehat? Waras? Alhamdulillah ya. Semoga waras, bergas, kada arto kangge tumbas. Insyaallah semuanya bisa tuntas. Amin ya. Baik, kita masuk di hadis keberapa ini jemaah? 11. Ya. Kita akan membahas tentang ringan, berat, dan cinta. 3 hal ini ya. Tentang ringan, berat, dan cinta. Tentang zikir yang ringan diucapkan, namun berat di timbangan, kemudian dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Mungkin bisa kita baca bareng-bareng ya, biar semakin kita mendapatkan manfaat dan barangkali bisa menghilangkan ngantuknya kita yang memang ngantuk. Kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Baik. Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, pendek, gampang diucapkan, gampang dihafal. Kemudian, tapi walaupun kalimat ini ringan, sangat berat di timbangan catatan amal. Bukan cuma itu, 2 kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Maka yang mengucapkannya pun akan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa ucapannya? Ikuti saya, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hasanan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal iktsari minaz zikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk memperbanyak zikir. Banyak apa? Banyak zikir. Kang, ngapunten kalau orang Jawa itu punya istilah janji jangan ketawa ya. Janji ya. Ya kalau bisa nepatin sih ya. Aja kakean mikir bukan kentir. Gitu ya. Tapi ketawa di belakang itu siapa? Ya, jangan buat majelis sendiri Mas ya. Tapi apa? Dengar memperbanyak zikir, maka kita itu akan dimudahkan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa bayyana lana fadlahu wa ahammiyatahu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain mendorong kita kemudian berzikir, Nabi juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan pentingnya zikir. Karena hati itu butuhnya dengan zikir seperti ikan butuh dengan air. Kira-kira kalau air jauh dari kira-kira kalau ikan jauh dari air gimana? Mati. Sama hati pun kalau jauh dari zikir akan mati. Ya. Mendengarkan nasihat, wis tahu. Gitu aja gitu. Segitu doang. Ya, gitu ya. Karena hatinya mati gitu ya. Tapi kalau hatinya kemudian hidup, Masya Allah, dengar itu langsung
Ya Allah, nikmat sekali gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya hidup ya. Nah, wa syara'a lana azkaran lisobahi wal masa, dan Allah mensyariatkan untuk kita, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mensyariatkan untuk kita zikir pagi dan petang. Alhamdulillah kita setiap hari melakukan. Ya atau tidak? Kalau di rumah bisa nggak? Insya Allah bisa. Tapi mudah di rumah apa mudah di pondok? Astagfirullahaladzim. Mudah di pondok apa di pondok? Angkat tangan. Gitu. Dikerjain mulu saya. Ya Allah. Wa azkaran lin naum. Dan Rasul juga mengajarkan kepada kita zikir tentang tidur. Zikir mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, dan seterusnya ya. Wa azkaron indal istiqaq, dan zikir ketika bangun tidur. Yo baca yang tidur khususnya yo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa hakada kulluhu wa amsaluhu mazkurun fi kutubil azkar. Dan semua ini, contoh-contoh ini disebutkan dalam kitab-kitab zikir. Kitabil Azkar lin Nawawi. Contohnya adalah kitab Azkar punyanya Imam Nawawi. Kemudian wa Tuhfatul Akhyar. Tuhfatul Akhyar, persembahan terbaik. Libni Bas, punyanya Ibnu Bas. Wa Hisnul Muslim lil Qahtani, kitab Hisnul Muslim, bentengnya orang muslim, punyanya Imam Al-Qahtani. Wa ghairuha katsir, dan selain itu masih banyak lagi. Wa hunaka azkarun mutlaqatun yustahabbu an yaqulahal muslimu fi kullil awqat. Dan di sana ada zikir yang mutlak. Zikir yang apa? Mutlak. Tidak terikat dengan sesuatu. Karena kalau zikir adzan dan iqamah terikat dengan adzan dan iqamah. Tetapi kalau zikir yang mutlak, kapan saja, di mana saja bisa dibaca. Selalu, setiap saat. Kayak iklan Rexona gitu ya. Nah, kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa an yuksira minha duna tahdidin biwaktin au adadin. Dan doa ini bisa dibaca di banyak kesempatan tanpa ada batasan, baik waktu maupun jumlah. Sambil nunggu ustadznya datang, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Masya Allah enggak? Very Masya Allah gitu ya. Sambil nunggu minta uang Mas Hanif, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil ngantri makan di dapur, baca doa subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Nikmat sekali ya. Kalau ada satu saja yang bisa mempraktekkan, luar biasa. Apalagi dua, apalagi semuanya, Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa min dalika qaul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ada yang masih ngantuk? Bisa dibangunin dulu atau bisa membangunkan diri sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wa min dalika hatanil kalimatani al-azimatani. Di antaranya adalah dua kalimat yang agung ini, yaitu apa tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Faqad zakara lana nabiyyuna alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kami, kepada kita, annahuma tatamayyazani bimizatin salasah. Dua doa ini, dua zikir ini istimewa dengan tiga alasan. Berapa alasan? Tiga. Yang pertama, annahuma khafifatani ala lisan. Ringan di lisan. Berat nggak coba? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada kol-kolahnya enggak? Enggak ada. Ada mat-mat yang panjang enggak? Kayak mat lazim kilmi musaqal misalnya. Enggak ada, ringan sekali, ya, Masya Allah. Enggak berat. Faminas sahli jiddan alal insan, mudah tentunya bagi seorang an yuraddidaha biduni masyaqqah, untuk mengulang-ulang zikir ini tanpa perlu susah payah. Bahkan kalau masih sariawan pun bisa nggak? Bisa. Asalkan masih bisa bergerak lidahnya, bisa sekali. Ya. Luar biasa.
Kemudian selanjutnya keistimewaan yang kedua, annahuma saqilatani fil mizan. Dua kalimat ini berat di timbangan catatan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini ada ya. Bahwa fi 'isyatir, Masya Allah, luar biasa. Maka apa konsekuensinya? Annaman qalahuma, maka siapapun yang mengucapkan keduanya. Diam sebentar. Yang tidur bangun. Falahu ajrun azimun, dia mendapatkan pahala yang besar. Yumli'ullahu bihi mizana hasanatihi, Allah akan memenuhi timbangan kebaikannya dengan pahala. Masya Allah enggak? Masya Allah. Ya. Jadi banyak baca doa ini. Yang ketiga, annahuma habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang. Ai annallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbuhuma, Allah mencintai kedua kalimat ini. Wa hadza yadullu ala annahuma kalimatani fi ghayatil ahammiyati wal 'azamah. Maka dua kalimat ini adalah dua kalimat yang penting dan kalimat yang agung. Ada yang namanya agung di sini? Biasanya orang yang namanya agung itu besar. Biasanya agung kan ageng kan akbar gitu ya. Biasanya. Ya bisa jadi juga besar rumahnya kan jangan seudon dulu ya. Atau besar pecinya gitu loh. Jangan seudon gitu dong gitu ya. Wali ajli hada kullihi, dan untuk urusan itu semua, untuk alasan itu semua, yang bagi alaina annahtama bihatainil kalimataini, kita hendaknya mementingkan dua kalimat ini, al-adhimataini, karena dua kalimat ini dua kalimat yang agung. Wa bi ghairihima minal adzkaril mutlaqah, maupun dengan dzikir yang lain dari dzikir-dzikir yang mutlak. Kalau misalkan ini sudah capek, yang lainnya misalkan astaghfirullahaladzim juga boleh ya. Wa an nahrisa ala dalika, dan kita berusaha menjaga senantiasa membaca dzikir ini. Wa nuksira minhu fi kullil awqat, kita memperbanyak membaca doa ini, dzikir ini di semua waktu kita. Sambil ngantri di kamar mandi boleh nggak? Di luar maksudnya, ngantri mau mandi boleh nggak? Boleh, kalau di luar kamar mandi boleh. Masya Allah gitu kan. Daripada ribut di situ ya. Breng man bidakhil misalnya gitu ya. Tidak perlu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa ala kulil akhwal, dalam semua keadaan, linana lal ajrul adim, agar kita mendapatkan pahala yang besar minar rabb al karim, dari Allah yang maha mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengucapkan dua kalimat ini. Yuk coba baca bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semoga kita berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada kebaikan dari Allah, ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.